Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4, kelas 13. Di sini kami ingin mempresentasikan rancangan teknis proyek kami, yaitu aplikasi SeaTrack, yaitu aplikasi prediksi pola migrasi dan penyebaran ikan dengan data cuaca. Baik, di sini anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama itu Anissa Agustinanda, saya sendiri. Kemudian Malika Atifa Kaifan, lalu Rian Akmal Pasha, dan yang terakhir ada Muhammad Hafiz Pribadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz Pribadi. Yang pertama ada pendahuluan. Ada aplikasi SeaTrack membantu nelayan memahami pola migrasi ikan dengan data cuaca. Tujuannya adalah meningkatkan hasil tangkapan dan keberlanjutan sumber daya laut. SeaTrack menggunakan teknologi informasi untuk memberikan informasi yang akurat kepada nelayan dan pemangku kepentingan. Semoga SeaTrack menjadi solusi efektif dalam meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Di sini ada 2 aktor. Yang pertama adalah Usman dengan umur 45 tahun, pekerjaan nelayan, masalah penurunan tangkapan ikan karena pemanasan global dan aktivitas manusia. Nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca yang baik untuk berlayar dan menangkap ikan, kerusakan alat dan perahu akibat badai. Dan solusinya adalah melindungi habitat laut penting dan melatih nelayan untuk teknik penangkapan berkelanjutan, diversifikasi mata pencarian dan teknologi prediksi cuaca, dan melakukan perawatan rutin pada peralatan serta memberikan pelatihan keselamatan maritim. Yang kedua ada Alex, umur 25 tahun dengan pekerjaan admin IT. Masalahnya keterbatasan dalam memahami pola migrasi ikan dengan data cuaca. Yang kedua, kurangnya integrasi antara data cuaca dan aplikasi SeaTrack. Dan yang terakhir, kendala dalam mengelola kompleksitas dan data cuaca yang dibutuhkan oleh aplikasi SeaTrack. Solusinya yang pertama, pelatihan admin IT untuk menganalisis data cuaca. Yang kedua, integrasi aplikasi SeaTrack dengan sistem monitoring cuaca. Dan yang ketiga, penggunaan layanan cloud untuk pemrosesan data cuaca yang efisien. Di sini ada daftar aktivitas nelayan untuk diagram use case nelayan. Di sini ada yang sebelah paling kiri ada diagram nelayan. Yang pertama melihat cuaca dengan include-nya peringatan cuaca ekstrim. Yang kedua melihat info harga dengan include-nya menampilkan informasi harga pasar ikan. Yang ketiga komunikasi nelayan dengan include-nya mengirim pesan sama nelayan dan memulai sesi obrolan untuk extend-nya. Dan yang terakhir melihat lokasi ikan dengan include-nya menampilkan lokasi ikan. Terus activity diagram nelayan. Yang pertama ada melihat cuaca dan ada 2 nelayan dan sistem. Yang pertama melihat memilih menu utama aplikasi. Terus memilih menu cuaca, menampilkan list cuaca, memilih list menu cuaca dan menampilkan cuaca yang dipilih. Yang kedua melihat informasi harga. Ada 2 juga nelayan dan sistem. Yang pertama menu utama aplikasi, memilih info harga, menampilkan list info harga, memilih list menu info harga dan menampilkan info harga yang dipilih. Ada activity diagram nelayan, komunikasi nelayan dan sistem. Pertama menu utama aplikasi, memilih menu chat, menampilkan list nelayan, memilih nelayan yang dicari dan memulai percakapan. Terus yang kedua melihat lokasi ikan. Menu utama aplikasi, memilih menu lokasi, menampilkan lokasi, memilih lokasi, menampilkan lokasi yang dipilih, dan menandai lokasi, memulai rute dan menampilkan rute. Baik, selanjutnya daftar aktivitas aktor admin IT. Jadi ini merupakan use case admin IT, di mana di situ ada gambar orang yaitu aktornya admin IT. Kemudian di sini ada 3 aktivitas. Yang pertama itu mengelola informasi harga. Jadi dari aktivitas ini terdapat 2 include, yaitu menambahkan informasi harga pasar dan menampilkan informasi harga pasar. Kemudian aktivitas kedua mengelola data cuaca. Jadi inputnya itu ada menampilkan data cuaca dan mengupdate data cuaca. Kemudian aktivitas yang terakhir mengelola lokasi ikan.
terdapat 2 include, yaitu menambahkan informasi lokasi ikan dan menampilkan informasi lokasi ikan. Dan terdapat juga extend, yaitu menganalisis pola migrasi ikan. Nah, jadi dari aktivitas tadi terdapat activity diagramnya. Yang pertama ini untuk aktivitas pertama tadi mengelola informasi harga. Jadi di sini sistemnya itu dari menampilkan halaman utama admin, kemudian memilih menu mengelola info harga, kemudian menampilkan halaman mengelola info harga, lalu memilih aksi yang akan dilakukan. Di sini ada 3 aksi, yaitu tambah, edit, hapus. Jika kita memilih aksi tambah, itu akan diarahkan ke menampilkan form untuk tambah info harga. Kemudian mengisi info harga baru, lalu menyimpan info harga. Lalu mengecek data sudah terisi semua. Kemudian jika dia tidak, dia akan menampilkan form edit info harga. Jika dia iya, dia akan menampilkan list info harga. Kemudian jika kita memilih aksi edit, itu akan menampilkan form edit info harga. Lalu keluar mengedit info harga, kemudian menyimpan hasil edit. Nah, selanjutnya mengecek data sudah terisi semua. Dan balik lagi, jika tidak, dia akan menampilkan form edit info harga. Jika iya, dia akan menampilkan list info harga. Kemudian yang terakhir, jika kita memilih aksi hapus, dia akan memilih jenis data yang akan dihapus, lalu data berhasil dihapus. Dan yang terakhir menampilkan list info harga. Untuk aktivitas yang kedua yaitu mengelola data cuaca. Di sini yang pertama itu sama seperti tadi, menampilkan halaman utama admin. Mungkin kurang lebih sama untuk alurnya. Yang membedakannya hanya di ini data cuacanya. Jadi tambah aksinya itu tambah data cuaca, edit data cuaca, dan hapus data cuaca. Untuk yang mengelola lokasi ikan juga sama seperti sebelumnya, yang membedakannya hanya ini mengelola lokasi ikan. Jadi untuk alurnya juga sama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Malika. Jadi di sini tuh ada deployment diagram. Deployment diagram itu digunakan untuk mempresentasikan bagaimana komponen perangkat lunak atau software itu di dalam sistem distribusi. Terus di dalam diagram itu yang pertama terdapat server C-Track-nya. Itu adalah komponen yang utama yang tanggung jawab atas logika bisnis dan pengolahan data dari aplikasi C-Track-nya. Terus kemudian ada komponen dari server C-Track adalah mobile server yang menyediakan layanan dan fungsi-fungsi yang diperlukan oleh aplikasi mobile C-Track. Terus kemudian servernya itu terhubung ke database server yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data-data yang diperlukan oleh aplikasinya. Yang digunakan database-nya itu adalah MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan informasi-informasi. Selanjutnya ada komponen diagram. Komponen diagram itu digunakan untuk mempresentasikan bagaimana komponen-komponen dari perangkat lunak saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain dalam sebuah sistem. Nah, jadi ini yang pertama dari komponen diagram itu, yang pertama ada back-end dan front-end dari aplikasinya. Terus di dalam node back-end-nya itu terdapat database server dan application server. Terus di dalam database-nya itu ada detail cuaca, detail lokasi, sama detail harga dengan atribut-atributnya. Kemudian pada node application server itu ada komponen internet, RESTful API admin IT, sama RESTful API nelayan. Terus kalau di bagian front end-nya itu hanya punya satu node, yaitu node nelayan dengan komponen aplikasi C-Track, terus ada daftar, login, kemudian lanjut ke menu awal. Di menu awal itu terbagi menjadi 4 komponen, yaitu melihat cuaca, melihat info harga, komunikasi nelayan atau fitur chat, sama melihat lokasi ikan. Terus yang ketiga ada package diagram. Package diagram itu diagram struktural yang digunakan untuk menunjukkan organisasi dan susunan berbagai elemen model dalam bentuk paket. Package itu mengelompokkan elemen UML
seperti diagram, dokumen, kelas, atau lainnya. Terus di sini tuh pertama ada package user, usernya itu ada nelayan sama admin IT. Nelayan itu terhubung dengan package application yang di dalamnya itu ada package aplikasi SeaTrack. Kemudian di SeaTrack itu terhubung ke package system yang di dalamnya ada komponen daftar, login, tampilan menu, obrolan, cuaca, lokasi, sama harga. Kemudian dari package application itu terhubung ke database yang dimana database itu terhubung ke admin IT. Dan yang terakhir itu ada class diagram. Class diagram itu diagram yang memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. Terus di gambar diagram ini tuh ada 3 interface, yaitu SeaTrack yang merupakan interface utama dari aplikasinya. Kemudian ada interface nelayan, itu adalah interface khusus bagi pengguna jenisnya nelayan. Kemudian ada interface admin IT, interface khusus untuk pengguna jenis admin IT. Terus di dalam kelas diagram ini tuh ada 9 kelas, yaitu yang pertama ada info harga, untuk kasih tahu informasi harga ikannya. Terus kemudian ada info cuaca untuk mengelola informasi cuaca. Kemudian ada info lokasi untuk mengelola informasi lokasi ikan yang ada. Kemudian ada obrolan nelayan untuk mengenai obrolan antar nelayan atau fitur chatnya. Kemudian ada mengelola info harga, mengelola informasi harga ikan, termasuk operasi-operasi seperti menambah, mengubah, dan menghapus harga ikan. Kemudian ada validasi, kelas yang bertanggung jawab untuk melakukan validasi data. Kemudian ada mengelola lokasi ikan, mengelola termasuk operasi seperti menambah, mengubah, dan menghapus lokasi ikan. Kemudian mengelola cuaca, operasi-operasinya sama juga seperti mengelola ikan dan mengelola info harga. Kemudian yang terakhir ada aksi, kelas yang menangani berbagai aksi atau aktivitas dalam aplikasi SeaTrack. Kemudian yang terakhir ada hubungan antar kelasnya. Nah, jadi di info harga, info cuaca, sama obrolan nelayan itu terhubung ke interface nelayan, menunjukkan bahwa kelas-kelas ini berfungsi dalam konteks pengguna nelayan. Kemudian ada validasi, mengelola lokasi ikan, sama mengelola info harga itu terhubung ke interface admin IT, menunjukkan bahwa kelas-kelas ini berfungsi untuk konteks admin IT. Terus ada hubungan aksi terhubung ke mengelola lokasi ikan, mengelola cuaca, dan validasi, menunjukkan bahwa kelas aksi itu memanfaatkan operasi-operasi dari kelas-kelas tersebut. Kemudian terakhir ada interface admin IT dan interface nelayan terhubung ke interface SeaTrack, menunjukkan bahwa keduanya merupakan bagian dari antarmuka utama aplikasi SeaTrack. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi rancangan teknis kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.